Shalom Bapak Ibu Saudara, sungguh kita mengucap syukur karena hari ini kita boleh bersama-sama merayakan penyertaan Tuhan bagi gereja kita, GKY Jambi. Kita boleh bersama-sama melihat selama 7 tahun ini Tuhan sudah boleh memelihara kehidupan kita. Walaupun memang kondisi situasi kali ini berbeda dengan tahun lalu ya Bapak Ibu Saudara. Kalau tahun lalu kita masih boleh merayakan bersama-sama di gereja, tapi tahun ini kita merayakan di tempat kita masing-masing. Tapi tidak masalah Bapak Ibu Saudara, karena kesetiaan Tuhan tidak pernah berubah di dalam kehidupan kita. Mari saat ini kita sama-sama mau mempersiapkan hati kita untuk masuk ke dalam ibadah pada hari ini. Kita bersaat teduh sejenak karena Tuhan berada di tengah-tengah kita. Amin. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Ibadah kita hari ini kita dasarkan pada satu keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Mazmur 89 ayat 2, 3, dan 6. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak memperkenalkan kesetiaan-Mu dengan mulutku turun-temurun, sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya, kesetiaan-Mu tegak seperti langit.
Sebab itu langit bersyukur karena keajaiban-keajaiban-Mu ya Tuhan, bahkan karena kesetiaan-Mu di antara jemaah orang-orang kudus. Mari saat ini kita mau sama-sama mengucap syukur kepada Tuhan karena kesetiaan-Nya dalam kehidupan kita. Karena besar setia Tuhan yang sudah memimpin perjalanan gereja kita selama 7 tahun ini. Kita naikkan pujian besar setiamu. Besar setiamu Allah Bapa-Ku, besarlah kasih-Mu yang melimpah, tiada kurang dan tidak berubah, sempurna dan tetap selamanya. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi berikan rahmat baru, segala yang ku perlu Kau sediakan, besar setiamu kepadaku. Baitnya yang kedua. Musim pun berganti, musim apapun, hari pun berganti, hari baru, alam semesta dan semua ciptaan-Mu menyaksikan kasih setiamu. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi berikan rahmat baru, segala yang ku perlu Kau sediakan, besar setiamu kepadaku. Bahkan pengampunan dosa pun Tuhan berikan. Ini menunjukkan besar setia Tuhan bagi setiap kita. Baitnya yang ketiga. Pengampunan dosa, beri damai kekal, Kau menghibur dan Kau menuntunku, kekuatan dan pengharapan kelak, kasih setiamu selamanya. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi berikan rahmat baru, segala yang ku perlu Kau sediakan, besar setiamu kepadaku. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh memuji Engkau karena kesetiaan-Mu yang begitu besar kepada setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, kalau bahkan bukan hanya kehidupan kami pribadi yang Engkau pimpin Tuhan, tapi kami juga boleh melihat bagaimana Tuhan sudah memimpin gereja kami, GKY Jambi, boleh ada selama 7 tahun ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, melalui setiap pergumulan kehidupan, bahkan perjalanan gereja-Mu ini Tuhan, Engkau boleh tetap setia, memimpin, menuntun gereja-Mu ini. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan, bahkan ketika hari ini kami boleh sama-sama merayakan ulang tahun gereja kami yang ke-7, kami bersyukur. Ini semua adalah anugerah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa
mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Setiap kali kita beribadah, Allah memberikan kepada kita kesempatan untuk kita boleh mengakui segala dosa kita. Mari saat ini kita mau datang ke hadapan Allah dengan rendah hati, kita mau mengakui dosa kita. Sama seperti 1 Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, saat ini kita datang ke hadapan Tuhan. Kita minta Tuhan menyelidiki hati kita, karena Dia Allah yang tahu isi hati kita. Selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Sekali lagi kita katakan, selidiki aku Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu Tuhan, telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Mari Bapak Ibu Saudara, saat ini kita datang ke hadapan Tuhan. Secara pribadi Bapak Ibu Saudara, akui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Tuhan tahu hati kita, Dia kenal kita. Tidak ada satu hal pun yang bisa tersembunyi di hadapan Tuhan. Mari kita datang, rendahkan hati kita, akui segala dosa kita, mohon pengampunan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami datang saat ini di hadapan-Mu Tuhan. Kami mohon pengampunan Tuhan atas setiap dosa-dosa yang sudah kami lakukan,
Ya Bapa, Engkau kenal hati kami. Tidak ada satu hal pun Tuhan yang bisa kami sembunyikan dari Engkau. Engkau tahu pikiran kami. Engkau tahu apa yang menjadi motivasi kami ketika kami melakukan segala hal. Ya Tuhan, kami sungguh saat ini datang ke hadapan-Mu mohon ampun. Ampuni kami ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan, ketika kami menyadari besarnya kasih-Mu bagi kami, pengorbanan Kristus yang sudah dinyatakan di atas kayu salib itu, yang sudah menembus dosa kami dan mengampuni kami. Kami mau belajar bertekad Tuhan, tetap setia mengikut Tuhan, tetap setia menyenangkan Tuhan dalam kehidupan kami. Roh Kudus tolong kami, supaya sungguh di dalam kehidupan kami boleh melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk pengampunan yang sudah Tuhan berikan kepada setiap kami. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita dengarkan janji pengampunan dosa yang diambil dari 1 Samuel pasal 12 ayat yang ke-24. Hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu, sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Mari kita bangkit berdiri. Bersama dengan gereja Tuhan di segala abad dan tempat, mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Saat ini kita akan sama-sama memberikan persembahan kita. Persembahan kita menyatakan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita dapat memberikan persembahan dengan dua cara. Yang pertama, kita dapat mentransfer persembahan kita ke nomor rekening gereja seperti yang sudah tertera di layar Bapak Ibu Saudara. Atau yang kedua, Bapak Ibu Saudara dapat menyisihkan uang persembahan dan mengantarkan persembahan tersebut ke gereja pada jam kantor gereja. Mari kita mau sama-sama bertekad untuk mempersembahkan hidup kita, tetap setia ikut Tuhan dan bekerja untuk Tuhan. Kita naikkan pujian ini, setia. Di dalam dunia penuh dosa selalu berubah, langit pun goncang dan iblis pun giat bekerja, banyak anak Tuhan tersesatlah. Apakah engkau juga bimbang, hatimu khawatir tak berdaya? Bangkit bagi Tuhan di surga, bagi rajamu tetap setialah. Setia, 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 nyatakanlah tekadmu. Setia bekerja, setia bagi rajamu. Setia, setia, jangan pandang manusia. Susah apapun, tetap sandarlah. Tuhan tahu setiamu. Baitnya yang kedua. Jangan takutkan kuasa iblis ataupun serangan manusia. Taatlah perintah panglimamu, kehendaknya harus kau patuhlah. Bagai dibakar dalam api, tiada takut ancaman raja. Sungguh gagah perkasa, sampai mati pun tetap setialah. Setia, 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 nyatakanlah tekadmu. Setia bekerja, setia bagi rajamu.
Jangan pandang manusia, susah apapun, tetap sandarlah, Tuhan tahu setiamu. Mari kita sama-sama bertekad untuk tetap setia, bekerja untuk Tuhan. Kita persembahkan diri untuk Tuhan. Haruslah kau selalu setia, hanya memperkenankan Tuhanmu. Kesusahanmu kan yang bakal kan digantinya mahkota mulia. Ia akan kembali dan menyambut semua hambanya yang setia. Ia berkata, hai engkau masuklah berjamu denganku. Setia, setia, nyatakanlah tekadmu. Setia bekerja, setia bagi rajamu. Setia, setia, jangan pandang manusia, susah apapun, tetap sandarlah, Tuhan tahu setiamu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang dalam surga, terima kasih kami mengucap syukur untuk berkat Tuhan di dalam kehidupan kami yang boleh kami rasakan setiap hari, setiap waktu. Tuhan, kami sudah memberikan persembahan kami, kiranya Tuhan Kau yang boleh pakai persembahan-Mu ini Tuhan untuk pekerjaan-Mu. Khususnya ya Tuhan, pekerjaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu dan di tengah-tengah kota Jambi ini. Kami juga mau mengingat ya Tuhan, setiap kali kami memberikan persembahan, ini adalah bentuk nyata kami juga Tuhan, untuk kami mau bertekad mempersembahkan hidup kami ya Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, mempersembahkan hidup kami untuk bekerja selalu bagi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saat ini kita akan bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau bersama-sama belajar terus setia ikut Tuhan. Tidak mudah untuk setia ikut Tuhan karena begitu banyak pergumulan yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Tapi kita percaya Allah kita adalah Allah yang selalu juga setia bersama-sama dengan kita, menyertai kehidupan kita. Dan oleh karena itu, kita juga mau belajar setia mengikut Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini, Ku Tetap Setia. Kita katakan bersama-sama, seperti wanita. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku Tuhan. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Kita ulangi dari awal lagu ini. Seperti wanita mengurapimu Tuhan. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku Tuhan. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus Engkau baik
hidupku sampai akhirku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia. Ku tetap setia untuk melayanimu. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini GKY Jambi boleh merayakan ulang tahun yang ke-7. Izinkan saya mewakili Majelis Jemaat juga dan Jemaat Mangga Besar mengucapkan selamat ulang tahun kepada seluruh jemaat GKY Jambi. Dan dalam rangka Tahun Baru Imlek, izinkan saya juga menyampaikan selamat Tahun Baru Imlek, Sing Chuan Mung En bagi semua saudara-saudara. Saudara, sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di surga, terima kasih karena kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk merayakan ulang tahun gerejamu yang ke-7. Kami percaya gerejamu adalah berkat Tuhan bagi kota Jambi, sehingga gerejamu boleh menjadi berkat bagi kota Jambi. Dan berterima kasih untuk kami yang menjadi bagian sebagai jemaat Tuhan di dalam GKY Jambi, di mana kami bertumbuh bersama-sama dan kami melihat tangan Tuhan yang bekerja di dalam pekerjaanmu di GKY Jambi. Sebentar kami merenungkan firman Tuhan, mohon berkat Tuhan ketika kami merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan pada saat ini kita akan membaca terambil dari Wahyu pasal yang kedua, ayat ke-8 sampai dengan ayat yang ke-11. Wahyu pasal 2, ayat 8 sampai ayat 11. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smirna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari yang berbahagia ini kita ingin merenungkan firman Tuhan dengan satu tema, setia sampai akhir. Saudara-saudara, setia adalah sesuatu yang sangat penting dalam hidup manusia pada umumnya. Juga termasuk bagi orang-orang percaya, termasuk gereja Tuhan, saudara. Nah, saudara-saudara, setia, saudara-saudara, adalah merupakan sifat Tuhan. Bagaimana Tuhan itu setia kepada kita. Dan dia adalah Tuhan yang memegang janjinya, Tuhan yang tidak pernah menyangkali firman-Nya, dia yang sungguh-sungguh memelihara hidup kita. Oleh karena itu, saudara-saudara, kesetiaan orang-orang percaya itu merupakan buah daripada keselamatan. Sehingga saudara-saudara, setiap orang yang sudah diselamatkan sebagai orang-orang percaya, maka saudara-saudara, buah itu kelihatan dalam kesetiaan dia, saudara ya. Karena kesetiaan adalah buah daripada Roh Kudus. Nah, saudara, orang percaya, saudara bisa kelihatan dari kesetiaannya beribadah kepada Tuhan. Kesetiaannya bagaimana dia melayani Tuhan.
Kesetiaan bagaimana dia mencintai Tuhan. Kesetiaannya bagaimana dia boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan juga kesetiaannya untuk dia berdoa. Kesetiaan membaca firman Tuhan. Kesetiaan untuk saling mengasihi. Saudara-saudara, ini adalah buah daripada Roh Kudus yang diberikan kepada kita. Dan saudara, saya percaya saudara-saudara sekalian adalah orang-orang yang setia di dalam Tuhan. Karena saudara adalah orang yang sudah diselamatkan. Dan buah itu nyata, saudara-saudara ya, di dalam kehidupan daripada seluruh jemaat di GKY Jambi. Saudara, selama 7 tahun saya percaya, saudara mengalami kesetiaan Tuhan yang luar biasa, sehingga saudara dipacu, didorong untuk lebih mengasihi Tuhan, ya, lebih melayani Tuhan, lebih mencintai gerejanya, ya, lebih menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan saudara-saudara, saudara juga menjadi orang-orang yang setia untuk memberitakan kabar baik kepada orang lain. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, mengapa orang Kristen bisa setia dalam hidupnya? Meskipun menghadapi segala kesulitan dan tantangan. Saudara, surat Tuhan Yesus kepada jemaat di Smyrna. Saudara, gereja di Smyrna adalah gereja yang mengalami kesulitan dan penderitaan. Tetapi saudara-saudara, gereja di Smyrna adalah gereja yang setia. Saudara, bagaimana gereja Smyrna menjadi gereja yang bisa setia kepada Tuhan meskipun mengalami kesulitan dan penderitaan? Saudara, hari ini saudara, kita mengalami kesulitan yang di seluruh dunia alami, yaitu kita mengalami pandemi COVID-19. Kita ada kesulitan bisa bersekutu di gereja kembali. Kita ada kesulitan untuk beraktivitas. Dan saudara mungkin ada kesulitan dalam hal usaha saudara, pekerjaan saudara. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam masa-masa seperti ini, saudara-saudara. Saudara-saudara, Tuhan ingin saudara tetap setia. Setia kepada Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, saudara, bagaimana kita bisa setia? Berbuah di dalam kesetiaan ini. Saudara-saudara, kalau kita membaca firman Tuhan hari ini, maka Tuhan Yesus memperkenalkan diri dalam suratnya, dikatakan begini. Inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Ini yang pertama, saudara. Saudara, terhadap jemaat yang sedang menderita, Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya adalah, dia adalah firman yang dari yang awal dan yang akhir. Saudara-saudara, ketika bicara yang awal dan yang akhir, maka saudara, Yesus sedang berbicara, dia adalah Tuhan Allah itu sendiri. Di dalam perjanjian lama, saudara-saudara, Tuhan Allah itu memperkenalkan dirinya adalah yang awal dan yang akhir. Artinya apa, saudara-saudara? Saudara, artinya dia adalah Tuhan yang memenuhi dari kekekalan sampai kekekalan. Tidak ada satu waktu di mana Tuhan tidak ada di sana. Bukan itu saja, saudara-saudara. Tuhan yang dari kekal sampai kekal, Tuhan dia adalah Tuhan yang berdaulat atas seluruh sejarah manusia. Sehingga saudara-saudara, sejarah manusia disebut history. Yaitu sejarahnya Tuhan, His story, saudara-saudara. Sehingga saudara-saudara, tidak ada satu perkara dalam dunia ini, termasuk COVID-19 hari ini, yang di luar kontrol Tuhan. Di luar rencana Tuhan. Atau dengan bahasa lain, saudara, Tuhan tidak pernah terkejut dengan situasi yang sulit hari ini. Karena semuanya ada di dalam kendali Tuhan. Saudara, disitulah saudara-saudara waktu kita menghadapi kesusahan, kesulitan. Mengapa orang percaya bisa setia? Karena dia tahu siapa yang memegang hidup masa depan kita. Karena dia tahu siapa yang mengontrol sejarah ini. Karena dia tahu Tuhanlah yang memberikan pengharapan dalam hidup kita. Bukan dunia ini. Karena Tuhan, dia adalah Tuhan yang berotoritas atas segala sesuatu. Yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara-saudara, 2000 tahun yang lalu, dia mati di kayu salib. Dia bangkit pada hari yang ketiga. Lalu dia naik ke surga. Maka Allah Bapa menyerahkan segala otoritas ke dalam tangannya. Oleh karena itu Tuhan berkata apa? Segala otoritas telah diberikan kepadaku di bumi seperti di surga. Saudara, inilah saudara-saudara yang membuat orang-orang percaya. Meskipun menghadapi segala kesulitan, segala tantangan, beban yang berat. Dia tahu. Ada tangan Tuhan Yesus yang berkuasa itu. Yang menopang dia. Saudara-saudara, mungkin saudara hari ini sedang menghadapi pergumulan yang tidak gampang. Ingatlah satu hal. Ada rencana Tuhan dalam hidup saudara.
Tuhan yang pegang kendali atas sejarah hidup saudara, Tuhan yang berotoritas atas hidup saudara. Dia adalah Tuhan yang telah mati dan telah bangkit bagi saudara. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kesetiaan kita karena topangan tangan Tuhan, karena kekuatan daripada Tuhan. Dialah yang awal dan yang akhir. Yang kedua, saudara-saudara, mengapa kita bisa setia? Saudara, Tuhan Yesus berkata begini, inilah firman dari yang awal dan yang akhir. Perhatikan baik-baik. Yang telah mati dan hidup kembali. Saudara, yang pertama, saudara tadi saya katakan, ada Tuhan yang memegang kendali berotoritas. Karena dia kekal sampai kekal. Yang kedua, saudara-saudara, ada Tuhan yang mengasihi kita. Dan berjalan bersama dengan kita. Saudara, ketika Tuhan berkata, yang telah mati dan hidup kembali. Saudara, Tuhan mengingatkan bahwa dia telah mengasihi kita sebelum kita mengasihi dia. Dia telah memilih kita sebelum kita menjadi miliknya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kasih Tuhan yang nyata itu, saudara-saudara. Kasih Tuhan yang bukan lip service. Kasih Tuhan yang bukan hanya kata-kata, tapi kasih Tuhan berupa tindakan, bahkan menyerahkan dirinya, nyawanya, mati bagi saudara dan saya. Saudara memberitahukan kepada saudara dan saya bahwa apatah lagi yang dia tidak berikan jika dia memberikan nyawanya. Saudara-saudara, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang menyerahkan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Saudara, bukankah nyawa itu adalah satu hal yang ketika diberikan, dia tidak bisa memberikan yang lain, saudara. Karena itu yang paling maksimal diberikan. Dan Tuhan memberikan yang paling maksimal, yaitu dirinya sendiri. Karena dia mengasihi kita. Oleh karena itu, saudara-saudara, waktu saudara mengalami kesulitan, waktu saudara butuh pertolongan Tuhan, jangan lupa akan Yesus Kristus yang pernah mati bagi kita. Kalau dia menyerahkan nyawanya, Tuhan pasti menolong kita dalam segala kesulitan kita. Itulah iman kita. Tapi dia bukan hanya mati, saudara. Pada hari ketika dia bangkit dan dia hidup kembali, dan sampai sekarang dia hidup, apa artinya? Artinya, saudara-saudara, dia berjalan bersama kita. Dia yang mencintai kita, dia menemani kita, dan dia turut merasakan segala kesulitan kita, berjalan bersama-sama kita. Oleh karena itu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita bersyukur, kita boleh menjadi orang percaya. Karena waktu kita menghadapi kesulitan, kita tidak berjalan sendiri. Kita berjalan bersama dengan Tuhan. Dia adalah gembala yang baik. Dia berjalan di depan kita. Dia yang menolong kita. Oleh karena itu, saudara-saudara, jikalau kita bisa setia, kita tahu karena ada Tuhan yang menyertai kita. Ada Tuhan yang mengasihi kita. Ada Tuhan yang tidak meninggalkan kita. Oleh karena itu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita bisa setia sampai akhir. Kenapa? Karena Tuhan tidak meninggalkan kita. Dia berjalan bersama-sama kita sampai kita menyelesaikan seluruh pertandingan hidup kita. Oleh karena itu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, mari dekat dengan dia. Mari berharap kepada dia. Saudara, dalam pergumulan gereja di GKI Jambi, saya percaya saudara mendengar dan menyaksikan bagaimana tangan Tuhan, penyertaan Tuhan menolong GKI Jambi. Saudara, dalam situasi yang sulit, GKI Jambi hari ini boleh membangun rumah Tuhan. Saudara. Tuhan mencukupkan segala kebutuhan. Saudara, saya tahu ada penyertaan Tuhan. Ada kebaikan Tuhan, ada kasih Tuhan kepada GKI Jambi. Dan ada mujizat Tuhan bagi GKI Jambi. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, jika Tuhan begitu mengasihi rumah Tuhan, saudara, Tuhan lebih mengasihi juga saudara-saudara sekalian. Oleh karena itu, saudara menyaksikan bagaimana campur tangan Tuhan, bagaimana keterlibatan Tuhan. Maka oleh karena itu, saudara-saudara, apapun yang saudara gumuli dalam hidup saudara, saudara ingat, Tuhan Yesus, dia mengasihi saudara. Tuhan Yesus menyertai, berjalan bersama saudara, bahkan dia memimpin hidup saudara. Oleh karena itu, saudara bersandar kepada dia. Yang ketiga, saudara, mengapa kita bisa setia? Di dalam segala pergumulan kita setia kepada Tuhan. Ikut Yesus sungguh-sungguh. Saudara, yang ketiga, saudara, Tuhan Yesus berkata begini, ayat yang ke-9. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Saudara, yang ketiga, saudara-saudara,
Saudara, Tuhan Yesus berkata, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu. Saudara, Tuhan bukan sekedar Tuhan itu berotoritas. Tapi Tuhan tahu. Tuhan, dia mengerti segala kesusahan kita. Alkitab berkata, imam besar kita turut merasakan segala kelemahan-kelemahan kita. Saudara kasih dalam Tuhan, tidak ada yang tersembunyi di mata Tuhan. Bahkan saudara, kesusahan hati kita yang paling dalam, Tuhan tahu. Air mata kita mungkin tidak mengalir di air mata kita, tapi saudara menangis dalam hati kita, Tuhan tahu. Saudara, Tuhan tahu perjalanan gereja di Smyrna. Saudara, penderitaan yang dialami oleh orang-orang Yahudi yang mengaku diri orang Yahudi, tapi mereka sungguh-sungguh telah mengkhianati iman mereka. Dengan cara bagaimana? Dengan menuding orang-orang Kristen kepada pemerintahan Romawi. Sehingga orang Kristen menjadi bulan-bulanan pemerintahan Romawi. Sehingga mereka kesulitan ekonomi. Sehingga mereka banyak kesulitan dalam banyak hal. Saudara yang kasih dalam Tuhan, bukankah pergumulan kita seperti itu juga? Kita tidak hidup daripada zaman di Smyrna, saudara-saudara. Tapi kita juga ada kesulitan dalam hal ekonomi kita. Mungkin kita ada kesulitan yang lain. Tapi Alkitab berkata, Tuhan Yesus berkata, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu. Tapi puji Tuhan, Tuhan berkata kepada gereja di Smyrna, namun engkau kaya. Wow, puji Tuhan, saudara. Saudara-saudara, orang di Smyrna, orang Kristen Smyrna, miskin secara lahiriah. Tapi mereka kaya secara rohani. Saudara, orang Kristen bisa saja kekurangan secara lahiriah. Tapi orang Kristen haruslah orang yang diberkati secara rohani. Orang Kristen yang tahu berkat itu bercurahkan oleh Tuhan dan kita mengalami rasa puas dalam Tuhan, rasa bahagia, ada sukacita. Saudara, itu tidak dimiliki oleh orang-orang yang belum percaya. Saudara, sukacita surgawi itu saudara melampaui apa yang di dunia ini. Di dalam sejarah gereja, ada berapa banyak orang Kristen, berapa banyak misionari mengalami penderitaan, bahkan kemiskinan. Tapi saudara-saudara, sukacita surgawi tidak pernah hilang dari hidup mereka. Pengharapan dalam hidup mereka tidak pernah hilang. Saudara-saudara, mengapa saudara-saudara? Karena Tuhan tahu segala kesusahan dia. Saudara, kalau Tuhan tahu, maka kita memperlihatkan kepada kita, maka Tuhan Yesus menulis surat kepada gereja di Smyrna. Tuhan berbicara kepada gereja di Smyrna. Saudara-saudara, bagaimana Tuhan tahu? Tuhan bisa menguatkan kita. Tuhan berbicara melalui firman Tuhan. Seperti hari ini Tuhan berbicara kepada kita melalui firman Tuhan. Tuhan sedang menguatkan saudara. Dia tahu kesusahan saudara. Saudara, jika saudara beribadah hari ini, bukan kebetulan. Ada firman Tuhan bagi saudara. Tuhan mau berbicara kepada saudara. Tuhan mau menguatkan saudara. Tuhan mau kasih tahu. Dia tahu kesusahanmu. Saudara-saudara, jika Tuhan tahu, Alkitab mengatakan, maka dia berbelas kasihan kepada kita. Dia akan segera turun tangan menolong kita. Itu yang Injil katakan, saudara-saudara. Waktu Tuhan Yesus melihat orang banyak itu, maka jatuhlah belas kasihannya kepada mereka. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita mengenal Tuhan yang seperti ini. Tuhan yang luar biasa mengasihi kita. Tuhan yang tahu segala kebutuhan kita. Saudara, disitulah saudara-saudara mengapa kita berani setia. Bahkan sampai akhir. Karena dia tahu kebutuhan kita. Saudara-saudara, ketika kita minta kepada dia, dia tahu apa yang dia akan berikan kepada kita yang baik. Dia tidak pernah mencelakakan kita. Mungkin kita tidak mengerti. Tapi dia tahu apa yang baik bagi saudara dan saya. Oleh karena itu saudara-saudara, mari kita belajar percaya kepada dia. Mari kita belajar bersandar kepada dia. Karena dia tahu apa yang kita butuhkan. Saudara, seringkali kita pun tidak tahu apa yang kita butuhkan. Tapi dia lebih tahu daripada kita. Yang keempat, saudara-saudara, bagaimana kita bisa setia? Saudara-saudara, Yesus berkata begini, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Yang keempat, saudara-saudara, Tuhan berkata, jangan takut.
hendaklah engkau setia. Saudara yang kasih dalam Tuhan, bagaimana kita setia? Saudara-saudara, hanya dengan iman. Hanya dengan percaya. Yesus berkata, jangan takut, hendaklah engkau setia. Saudara, kata setia itu kata faithfulness. Itu kata bakunya adalah faith. Hendaklah engkau percaya. Saudara, dalam Mazmur pasal 56 dikatakan, ketika aku takut, aku ini percaya kepadamu. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, banyak orang-orang di dunia ini, mengapa tidak setia? Karena ketakutan mencengkeram mereka. Ketakutan akan masa depan, ketakutan akan penderitaan, ketakutan akan kerugian, dan lain sebagainya. Maka dia tidak setia. Saudara-saudara, orang-orang percaya. Kenapa bisa setia? Karena dia percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara, bagaimana kita menghilangkan ketakutan? Hanya dengan satu cara, saudara percaya kepada Tuhan. Kalau saudara hari ini rasa takut akan masa depan, saudara takut akan sakit penyakit, saudara takut akan dagang saudara, saudara-saudara bagaimana membuang ketakutan saudara, saudara mari kita percaya kepada Dia. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, seringkali permasalahan kita bukan hanya masalah itu sendiri. Tapi permasalahan kita adalah ketakutan begitu besar sehingga kita tidak bisa berbuat sesuatu yang baik. Ketakutan seringkali membuat orang memutuskan sesuatu yang salah. Sehingga dengan keputusan yang salah, dia terjebak di dalamnya dan dia tidak berdaya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan berkata, jangan takut akan apa yang kau derita. Kenapa? Percaya. Percaya kepada Dia. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika engkau percaya kepada Dia, menyerahkan seluruh pergumulan kepada Dia, saudara, engkau bebas melakukan yang baik. Dan percayalah, Tuhan memberkati apa yang kau kerjakan. Ketika engkau mengerjakannya dengan sungguh-sungguh, mengasihi Tuhan, ingin menyenangkan hati Dia. Saudara, mari saudara-saudara, jangan terjebak oleh ketakutan kita. Mari kita percaya kepada Tuhan. Tuhan yang memimpin langkah-langkah hidup kita. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kesetiaan menjadi sesuatu yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Saudara, kesetiaan yang seperti apa yang Tuhan inginkan dari saudara dan saya? Saudara-saudara, kita masih ingat ketika Tuhan mengisahkan perumpamaan tentang talenta. Ada yang kasih 5 talenta, ada yang 2 talenta, dan 1 talenta. Saudara, yang 5 dan 2 talenta, kedua orang ini mengusahakan talenta itu sehingga berhasil menghasilkan 5 talenta dan tambahan 2 talenta juga. Tapi kepada orang yang 1 talenta, dia orang yang tidak percaya. Dia berpikir Tuhan itu jahat. Padahal Tuhan memberikan kepercayaan kepada dia untuk mengusahakan, tapi dia tidak mengusahakan. Dia menyembunyikan harta itu. Dan ketika Tuhannya datang, maka dia menyerahkan 1 talenta itu. Tidak ada buahnya. Maka saudara perhatikan, terhadap 2 kelompok orang ini, bagaimana responnya? Respon kepada yang pertama dikatakan, hai hambaku yang baik dan setia. Tapi respon kepada yang kedua yang tidak bekerja dengan baik, hai hambaku yang jahat dan malas. Saudara perhatikan, baik opposite-nya, lawan katanya, jahat. Tapi setia, lawannya adalah malas. Saudara yang kasih dalam Tuhan, di sini Alkitab memberitahukan, apa arti kita setia? Saudara, setia tidak berarti kita berpangku tangan, tidak berbuat apa-apa. Saudara, jika engkau dan saya berpangku tangan, tidak berbuat apa-apa di dunia ini, saudara, engkau tidak setia. Saudara, jika engkau setia, lalu engkau berpangku tangan, saudara-saudara, engkau tidak melayani Tuhan, engkau tidak memuliakan Tuhan, engkau tidak berbuah bagi Tuhan, saudara tidak menjalankan talenta yang Tuhan berikan kepada saudara, untuk saudara boleh memuliakan nama Tuhan, saudara tidak memakai karunia rohani saudara, saudara dan saya tidak setia. Saudara, setia yang Tuhan maksudkan adalah saudara dan saya adalah orang-orang yang berinisiatif, terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Saudara memberitakan kabar baik, melayani orang lain. Saudara-saudara beribadah dengan sungguh-sungguh. Saudara berdoa, membaca firman. Nah, saudara-saudara, ini setia. Setia itu artinya saudara-saudara, saudara melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Berbuah bagi Tuhan. Saudara, saya percaya setiap saudara sudah melakukannya dengan baik. Dan saya dorong saudara hari ini, mari kita lebih giat melakukannya. Menjelang tidak lama lagi Tuhan akan datang kembali. Mari kita lakukan dengan sungguh-sungguh saudara.
Ketika dia datang ke Bali, saudara-saudara, dia akan puas melihat saudara dan saya melayani Tuhan sungguh-sungguh, setia sampai akhir. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kesetiaan adalah berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita tidak menyia-nyiakan. Mari kita sungguh-sungguh berbuah bagi Dia. Dan saudara-saudara, saya bersyukur untuk GKI Jambi. Meskipun dalam keadaan pandemi, tapi saudara masih bisa ibadah secara online. Saya bersyukur untuk pengurus-pengurus GKI Jambi yang punya semangat dalam melayani Tuhan. Saya bersyukur untuk rumah ibadah di dalam anugerah Tuhan, di dalam pertolongan Tuhan. Rumah Tuhan boleh dibangun. Dan kami berdoa bisa diselesaikan dengan baik. Dan saudara satu kali ketika pandemi lewat, saudara bisa memakai untuk boleh melayani Tuhan, beribadah kepada Tuhan, dan memberitakan kabar baik. Saudara mari, di ulang tahun ke-7 ini, masih dalam rangka tahun baru Imlek, mari kita rayakan kesetiaan Tuhan. Dengan setia, melayani Tuhan, berbuah bagi Tuhan, hidup bagi Tuhan, dan dekat dengan Tuhan. Dan Alkitab berkata apa? Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Wah, luar biasa, saudara. Saudara, mahkota kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita. Satu mahkota kemuliaan yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, saudara, mari menjadi orang Kristen yang sungguh dipakai Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau memeteraikan firman-Mu dalam hati kami. Di ulang tahun gerejamu GKY Jambi ke-7, kami menjadi orang-orang Kristen yang punya semangat yang baru, sehingga kami boleh setia melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, berbuah bagi Engkau, semakin hari semakin berbuah, sehingga kami boleh memuliakan Engkau ya Tuhan. Di dalam segala pergumulan kami tahu, Tuhan tahu segala pergumulan kami, Tuhan yang berotoritas atas segala sesuatu, Tuhan yang mengasihi kami, Tuhan yang menyertai kami, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Ajar kami berpaut padamu ya Tuhan, berharap pada Tuhan, dan kami tahu Tuhan akan memberikan kami kemenangan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku, Jemaat GKY Jambi sekalian, Shalom. Kita bersyukur pada hari ini kita dapat bersama-sama memperingati hari ulang tahun GKY Jambi yang ke-7. 7 tahun sudah Tuhan hadir, Tuhan mendampingi kita untuk bersama-sama merayani dan mengembangkan GKY Jambi. Kita melihat penglihatan Tuhan yang luar biasa selama 7 tahun ini. Dari sebuah tempat di mana kita memulai dengan menyewa di Hotel Aston, hingga saat ini Tuhan izinkan kita dapat membangun sebuah gereja untuk kemuliaan nama Tuhan di GKY di Jambi. Kita mengucap syukur di tengah-tengah masa pandemi, di tengah-tengah masa yang penuh kesulitan, Tuhan ada. Tuhan menyertai kita dan Tuhan memimpin kita. Dan sebentar lagi, puji Tuhan, GKY Jambi akan memiliki gedung ibadah sendiri. Kita berdoakan agar gedung itu akan segera dapat kita pakai. Kita doakan ada gedung itu dapat kita pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kita bersama-sama untuk dapat mengembangkan GKY Jambi. Kesetiaan Tuhan luar biasa mendampingi kita selama 7 tahun. Kita pun harus setia selalu untuk melayani Tuhan. Mari kita bersama-sama bertekad untuk memajukan GKY Jambi. Kita tetap setia. Kita tetap menjalankan misi yang Tuhan berikan. Kita memajukan GKY Jambi. Dan kita yakin satu saat GKY Jambi akan menjadi jemaat. Bersama-sama dengan semua jemaat GKY yang ada saat ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku, jemaat GKY Jambi sekalian. Pada saat ini, saya mewakili jemaat hamba Tuhan dan majelis GKY Mangga Besar mengucapkan selamat hari ulang tahun kepada bapak-bapak, ibu, saudara-saudari sekalian yang ada di GKY Jambi. Mari kita bersama-sama memajukan GKY Jambi. Tuhan selalu beserta kita. Tuhan memberkati kita. Terima kasih. God with us. Shalom, Jemaat GKY Jambi. Saya mewakili Panitia Pembangunan mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-7. Tuhan sudah memimpin 7 tahun Gereja Jambi. Kami juga percaya Tuhan akan memimpin Gereja Jambi sehingga menjadi setia sampai akhir.
Kami sangat mengucap syukur juga kepada Tuhan untuk seluruh proses pembangunan, di mana Tuhan sudah menolong dan memberkati kami semua. Karena kami merasakan semua pekerjaan ini adalah Tuhan yang bekerja, bukan kami. Tuhan memimpin izin, Tuhan memimpin proses tender, Tuhan memimpin dana, semuanya dari Tuhan. Kami mengucap syukur untuk semuanya itu. Kami juga mengucap syukur untuk dukungan saudara-saudara sekalian dalam material, moral, dan doa kepada kami, sehingga kami bisa menjadi bekerja lebih semangat lagi. Mohon Tuhan juga yang memimpin dalam proses penyelesaian gedung GKY Jambi ini, sehingga GKY Jambi ini bisa menjadi berkat bagi kota Jambi. Salam dari kami, Panitia Pembangunan. Soli Deo Gloria. Amin. Besar setiamu, Allah Bapakku, tiada pertukaran bayangan. Kasih setiamu kekal selamanya. Besar setiamu kepadaku. Besar setiamu, Allah Bapakku. Besar setiap hari kulihat rahmat-Mu, kasih setiamu kekal selamanya. Shalom Jemaat GKY Jambi yang kekasih. Selamat ulang tahun GKY Jambi yang ke-7. Kita bersyukur atas kesetiaan Tuhan memberkati GKY Jambi sejak 7 tahun yang lalu hingga hari ini. Kiranya oleh anugerah Tuhan, kita semua juga boleh tetap setia sampai akhir. Tetap sehat, tetap semangat, tetap menjadi berkat. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Selamat ulang tahun untuk GKY Jambi yang ke-7. Tuhan kiranya terus memberkati kita semua, sama seperti Tuhan sudah memberkati gereja kita selama 7 tahun yang lampau. Kiranya kita boleh terus dikuatkan karena kesetiaan Tuhan yang tidak pernah habis dalam kehidupan gereja kita. Saya mengucapkan selamat ulang tahun buat GKY Jambi yang ke-7, agar GKY Jambi terus maju dan bertumbuh di dalam Tuhan, dan juga dapat menjadi saluran berkat bagi banyak orang, khususnya di ibu kota Jambi. Sekali lagi terima kasih. Kiranya Tuhan selalu memberkati GKY Jambi dan maju terus. Amin. Happy birthday gerejaku GKY Jambi yang ke-7. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun GKY Jambi. Hanya oleh karena anugerah Tuhan saja, 7 tahun yang lalu GKY dapat hadir di kota Jambi. Kita mengucapkan terima kasih bagi hamba Tuhan, Bapak Ibu, GKY Mangga Besar, serta GKY Palembang yang mendukung pelayanan selama ini. Kiranya mulai kehadiran GKY di kota Jambi, banyak jiwa diberkati, banyak jiwa diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati GKY Jambi dan kita semua. Selamat ulang tahun yang ke-7 buat GKY Jambi. Kiranya Tuhan terus memakai GKY Jambi dalam ladang pelayanan di kota Jambi,
sehingga GKY Jambi boleh menjadi garam dan terang dunia bagi seluruh masyarakat di Kota Jambi. Selamat ulang tahun GKY Jambi yang ke-7. Tuhan memberkati GKY Jambi bertumbuh dalam kualitas maupun kuantitas dan menjadi berkat bagi masyarakat khususnya Kota Jambi. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita bisa bersama-sama beribadah dan kita boleh bersama-sama mengingat kasih Tuhan buat kita semua dan juga buat gereja Tuhan di tempat ini, secara khusus dalam kebaktian syukur HUT GKY Jambi yang ke-7. Di sini saya mewakili semua pengurus dan seluruh jemaat GKY Jambi mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Gembala kita, Bapak Pendeta Regi Andreas, yang telah memberikan kata sambutan dalam rangka HUT ini dan kemudian juga telah menyampaikan firman Tuhan dalam kebaktian syukur kita ini. Di sini saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Daniel Roliento, Bapak Ketua Majelis kita yang telah memberikan kata sambutan di dalam HUT kita kali ini, ya, di mana Pak Daniel bersama dengan seluruh majelis dari GKY Mangga Besar Jakarta yang telah terus mendukung GKY Pos PI Jambi sejak awal perintisan hingga dengan hari ini. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Bapak Sinyo sebagai Ketua Panitia Pembangunan Gedung Gereja GKY Jambi yang selama ini telah berjeri lelah untuk terus mengurus pembangunan gedung gereja kita GKY Jambi yang pasti mengalami banyak kesulitan di dalam pembangunan ini juga, tetapi Pak Sinyo telah dengan begitu setia melakukan pelayanan ini. Terima kasih. Terima kasih juga untuk semua panitia pembangunan lainnya, untuk semua jemaat, untuk semua donatur juga yang telah mendukung pembangunan gedung GKY Jambi. Kiranya Tuhan Allah Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus, Allah Tritunggal yang terus akan memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak terasa sudah 7 tahun GKY ada di Kota Jambi. Jika saya melihat kembali melihat kembali ke belakang, saudara-saudara, maka saya sering merasa begitu terharu sekali ketika melihat bagaimana Tuhan bekerja memberkati gerejanya di Kota Jambi ini. Ya, walaupun saudara-saudara di dalam 7 tahun ini terkadang ada pergumulan, terkadang ada kesulitan yang harus dihadapi oleh gereja Tuhan di tempat ini. Tetapi saya juga terus melihat bagaimana penyertaan Tuhan yang setia itu tidak pernah berubah. Tuhan terus memelihara gerejanya, Tuhan terus memelihara jemaatnya dengan setia. Untuk itu saudara-saudara sekalian, kita patut sangat-sangat bersyukur untuk kebaikan Tuhan untuk gereja kita. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, untuk tahun ini menjadi ulang tahun yang spesial juga untuk gereja kita. Karena tahun ini kita tidak bisa bersama-sama ada di gereja untuk memperingati ulang tahun gereja seperti tahun-tahun sebelumnya. Tetapi biarlah rasa syukur itu, sukacita itu tetap kita rasakan. Karena Tuhan yang setia itu telah terus memberkati gereja kita, terus memberkati jemaatnya satu persatu.
Saya terus berharap, terus mendoakan supaya jemaat GKY Jambi terus menjadi jemaat yang setia sampai akhir. Setia mengiring Tuhan, setia melayani Tuhan. Setia terus memberitakan Injil Tuhan di kota Jambi ini. Supaya banyak orang di kota Jambi yang boleh dimenangkan, boleh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan diselamatkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bersama-sama kita akan menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun untuk gereja kita. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan bersukacita bersama-sama. Baik Bapak Ibu yang ada di rumah atau ada di mana saja Bapak Ibu, mari kita bersama-sama kita menaikkan pujian Selamat Ulang Tahun dan Kitalah Gereja. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu. Selamat hari lahir, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia melayani Yesus, Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur Tuhan telah pimpin langkahmu. GKY Jambi, selamat ulang tahun. Kitalah gereja, umat pilihan, setia memberitakan firman-Nya, bersatu hati dan tenaga, bersama saudara melayani di dalam nama-Nya. Kitalah gereja kan melayani Dia. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Dengarkanlah ayat pengutusan yang diambil dari Wahyu pasal 2 ayat yang ke-10b. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Kiranya anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih yang kekal dari Allah Bapa, persekutuan penyertaan kuat kuasa Roh Kudus, menyertai saudara-saudara sekalian, mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali dalam kemuliaannya, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Kebaktian syukur HUT GKY Jambi yang ke-7 hari ini selesai. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Biarlah kita terus setia kepada Tuhan.